Injil itu, Yesus justru menyatakan hal yang sebaliknya. Kalau engkau ikut aku, engkau harus pikul salibmu setiap every day. Every day. Kau harus mengikut pikul salib itu. Kadang-kadang kita lelah dengan ini, saudara. Melayani Tuhan, kita dibilang, wah sok rohani. Amin. Menjadi pendoa syafaat, wah dia tidak layak. Gaya hidup tidak cocok. Anda sambut tamu di gereja, orang berkata, wah mau sok penampilan. Anda diam manis, duduk manis, diam-diam dibilang, sok rohani. Anda hanya tersenyum, tidak mau salaman, dibilang, sombong. Semuanya salah, saudara. Amin. Ibu gembala waktu lalu berkata, kenapa berat sekali beban? Dia menangis, aku tidak sanggup. Saya bilang itu proses. Proses yang terjadi bukan membentuk kekuatan fisik, bukan. Bejanamu ketika dibentuk oleh Tuhan bukan untuk menunjukkan bahwa fisik untuk kuat. Fisik ini semakin hari semakin lemah. Sekekar apapun badan kita, ketika umur sudah mulai datang satu persatu menghampiri, itu tidak bisa berkata aku akan semakin tua. Umur tidak bisa dibohong. Secara jujur kita selalu bercermin, aku tidak mau tua, aku mau seperti kemarin. Tapi tidak bisa dilawan. Takdir, itulah takdir, saudara. Itulah takdir yang tidak bisa dilawan, yaitu menjadi tua dan harus mati. Jadi kalau hari ini kita masih sehat, masih gagah, mensyukurilah. Tuhan terima kasih. Dengan keadaanku aku percaya Tuhan ada bersama. Amin. Dan saya mulai berduduk di cermin dan mulai melihat wajah saya, rambut saya makin hari makin putih. Sudah mulai ada di sudut, mulai ada titik-titik hitam, saudara. Sampai saya berpikir saya ingin ke salon untuk membuat wajah saya kembali seperti anak muda. Tapi apalah artinya wajah jadi muda kalau rambut sudah mulai rontok satu-satu. Dan saya mulai duduk, saya melihat ada banyak perubahan-perubahan. Padahal belum masuk 50, baru mau masuk tahun depan. Sudah ada perubahan-perubahan. Proses yang Tuhan kasih bukan untuk kekuatan fisik, tapi kekuatan jiwa, kekuatan roh. Supaya ketika engkau menghadapi hidup yang penuh tantangan, engkau kuat karena Yesus bersamamu sudah membentuk karakter rohanimu. Amin. Itu tujuannya. Bencana itu dibentuk, saudara. Nah, saudara, jika ingin menjadi seperti Yesus Tuhan, maka kita harus siap menjadi tanah liat di tangan Tuhan. Jikalau saudara dan saya, ibu bapak, saudara semua ingin menjadi seperti Kristus Tuhan, maka engkau harus siap menjadi tanah yang dibentuk. Mulai hari ini pulang, dan mulai besok engkau berubah. Ketika ada orang yang menceritakan dirimu, menceritakan kekurangan, mulailah sadar bahwa aku tanah liat yang sementara dibentuk oleh Tuhan. Amin. Amin. Maka dengan cara itulah, kesadaran itulah, engkau bisa memberkati orang yang melukai. Kenapa orang tidak bisa mengampuni? Mengapa orang sulit mengampuni? Orang yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan, sulit mengampuni. Kenapa? Karena bencananya tidak siap dibentuk. Bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun ikut Yesus, bertahun-tahun percaya kepada Yesus, tapi hati keras, hati tidak siap dibentuk, maka dia menjadi orang Kristen yang keras hati. Kekerasan hati tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Amin. Relakan hatimu. Yesus berkata, ikutlah aku, belajarlah kepada aku lemah. Mengapa orang tidak bisa menerima setiap keadaan yang buruk dan selalu hanya mau menerima keadaan baik? Karena tidak siap dibentuk, karakter hidupnya tidak siap dibentuk. Nah, kalau kita ingin menjadi betul-betul anak kesayangan Tuhan, orang pilihan, orang yang terpilih di hadapan Tuhan, maka engkau harus menjadi tanah liat dan siap dibentuk menjadi bejana yang hidup, yang menjadi berkat
bagi semua orang. Amin. Ayo lihat, engkau bencana Tuhan. Siap dibentuk untuk menjadi yang terbaik. Amin. Jadi orang percaya yang terbaik, saudara. Kita sadar, kita paham bahwa ada begitu banyak pikulan, tekanan dalam hidup ini. Rela dibentuk oleh Tuhan. Itu, saudara. Untuk mengubahkan karakter kita menjadi seperti karakter Yesus, kita harus menjadi tanah liat supaya karakter ini berubah. Karakter hati. Karena apa yang keluar dari hati lewat mulut, itulah yang menajiskan. Karakter hati harus diubah. Jadi setiap datang ada orang bertamu di rumah kita, kita berkata salam, puji Tuhan, Tuhan berkati. Atau Anda yang ketemu orang lain, mungkin tidak seiman, tapi karena engkau sudah diubahkan Tuhan, wajahmu tersenyum penuh kasih. Amin. Penuh dengan kasih Tuhan. Yang lama berlalu. Masa lalu sudahlah lalu. Jangan ingat masa lalu. Kalau Anda ingat masa lalu, engkau menjadi orang Kristen stagnasi yang tidak bertumbuh. Berarti Anda gagal move on. Tahu move on? Banyak ada yang gagal move on di sini, move on. Artinya gagal maju. Selalu berpikir, ingat, orang yang selalu memikirkan masa lalu akan jadi tiang garam, saudara. Tahu tiang garam? Tidak maju, tidak mundur, jadi asin. Asinnya tidak enak, saudara. Keasinan sendiri dia. Mau jadi tiang garam? Mau menjadi seperti istri lo? Tidak. Tuhan bilang, tidak usah kau lihat belakang. Don't you look your back, but you look for help you get for come. Jangan kau lihat ke belakang. Jangan kau lihat belakangmu. Apa yang orang perbuat di belakangmu. Apa yang orang lakukan kepadamu di masa lalumu. Matikan dalam Kristus. Amin. Kubur dalam Kristus. Itulah tujuannya kita mati bagi Tuhan. Kalau ada yang mati hidup, berarti belum mati bagi Kristus. Itu mati-mati ayam. Ikut Kristen, orang Kristen jadi mati-mati ayam. Kalau orang yang mati bagi Kristus, semuanya dilupakan. Tuhan, aku tahu dia selalu kaya. Pembalasan bukan hakku, tapi engkau lah yang balaskan. Amin. Bisa paham ini? Bukan hak kita membalas. Biarkan Tuhan yang membalas. Doakan orang yang melukai. Bapa, aku berkati namanya si ini. Aku berkati dalam nama Yesus. Jangan engkau berdoa, Tuhan, itu Tuhan. Kalau Tuhan tidak balas, aku yang balas. Aku perlukan dia. Aku bongkar kelakuan. Wah, saudara, engkau bukan Tuhan untuk menjadi hakim seperti ini. Tapi hakmu menjadi anak Tuhan adalah serahkan ke Tuhan. Biar dia yang bertindak. Sebab kalau dia yang bertindak, maka kuasanya akan nyata. Dan engkau akan mengatakan, luar biasa Tuhan. Amin. Hamba Tuhan, di apapun dia tidak melawan, saudara. Mau dipukul sekalipun, dia tidak melawan hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan itu tidak bisa melawan? Bisa. Mungkin hamba Tuhan yang juga mantan preman misalnya, mantan penjahat. Tapi ketika dia bertobat, dia matikan semua, dia lupakan semua. Dia hanya berkata, Tuhan, aku milikmu. Ketika dia di dalam pelanannya, dia dilakukan tidak adil, dia diperlakukan tidak baik. Apakah dia melawan? Tidak. Padahal dia punya hak untuk melawan. Tapi dia tahu, ketika engkau lukai aku, yang memilih aku, yang mengambil aku, bertanggung jawab atas hidupku, dan dialah yang akan menuntut hak itu, bukan aku. Amin. Demikian juga saudara, ketika engkau percaya bahwa Kristus ada bersama, mulai hari ini engkau berkata, Tuhan, aku percaya engkau sanggup membalaskan semuanya. Aku percaya aku diberkati olehmu. Maka dialah yang akan bertindak. Karena dia punya hak untuk bertindak. Saudara tinggal menuntut, tinggal duduk, menanti waktu Tuhan, menuntut janji Tuhan dalam hidupmu. Maka dialah yang akan menjadi pahlawanmu. Seperti Daud berkata, Tuhan adalah pahlawanmu. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Mulai hari ini, ampuni siapa yang melukai hati, dan biarkan Tuhan yang bertindak atas semua itu. Amin. Itulah bencana
yang mau dibentuk, yang siap dibentuk, dipakai Tuhan di tangannya. Rasul Paulus berkata di ayat tadi, kita baca kembali. Dia berkata apa? Harta ini kami peroleh di dalam bejana tanah liat. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kah? Bukan dari saya, bukan dari saudara. Tugas kita adalah, Tuhan, aku percaya, aku lemah, aku tidak punya apa-apa, aku tidak sanggup, tapi Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu menolongku. Amin, saudara. Itulah harta dalam bejana tanah liat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rela dibentuk. Kita baca Roma 20, Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Roma pasal 9 ayat 20. Roma 9 ayat 20, 21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Lanjut. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dari suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jikalau hidupmu adalah tanah liat di hadapan Tuhan, tidakkah tukang periuk itu atau Tuhan berhak atas hidupmu, berhak atas apa yang kau miliki? Dia akan membentuk itu. Supaya apa, saudara? Supaya Anda selalu dekat dengan Dia dan menjadi sesuatu yang indah di hadapannya. Saya selalu berkata bahwa Tuhan adalah Bapa kita di surga, adalah kreator yang paling bagus, desainer yang terindah. Dia mendesain saudara dan saya dengan bentuk yang berbeda. Dia mempunyai warna yang indah dalam suatu bentuk, mendesain sesuatu itu. Khususnya manusia, dia desain sedemikian rupa. Tuhan adalah desain yang begitu luar biasa, desainer yang begitu luar biasa, mendesain saudara dengan sedemikian rupa sempurnanya. Jadi kalau engkau kebagian matamu melotot, hidungmu pesek, bersyukurlah. Karena itu secara Tuhan mendesain, karena untuk kesukaannya, bukan untuk kesukaan Anda dia mendesain. Jangan engkau pergi cabuti bulu alismu dan kau tato, engkau protes dengan Tuhan, model seperti ini. Hidung yang pesek dia pergi operasi plastik, tusuk sana tusuk sini supaya kelihatan mancung. Engkau protes dengan Tuhan yang mendesain engkau. Bukankah itu dosa? Dosa. Ketika engkau merubah bentuk dirimu menjadi sesuatu yang berbeda, sementara Tuhan sudah membuat seperti itu, engkau merubahnya, maka murka Tuhan akan engkau dapat di penghakimannya. Tidak akan lolos, saudara. Jadi syukuri aja. Kalau mata sudah begini, udah syukuri aja. Sudah begitu, saudara. Karena kalau engkau dikasih mata kecil, sipit, mungkin jalan kau tabrak sana sini. Makanya Tuhan bilang tidak cocok kalau dia mata sipit, kasih aja mata bola supaya kalau dia jalan dia lihat orang, sedangkan bola masih indah kaki orang. Dibentuk sedemikian rupa supaya engkau menjadi yang terindah bagi Tuhan. Amen. Tujuan kita bukan untuk kecantikan yang fana. Tujuan kita mengikut Kristus bukan datang gereja untuk kita menampilkan sesuatu yang berbeda, tapi yang tujuan kita adalah kita menjadi bejana yang betul-betul diubah secara rohani. Jasmaninya akan hilang, rohaninya akan kekal, dan akan diberi tubuh yang baru. Itulah kehidupan yang kekal. Amin. Saudara percaya ada tubuh yang kekal? Amin. Amin, saudara. Karena ini akan mati. Nggak ada yang abadi, saudara.